Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang memberi ketenangan kepada hati-hati yang mengingatnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada penghulu kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat, tema sederhana namun paling dicari dalam hidup manusia. Percaya kepada Allah, hidupmu akan tenang. Banyak orang memiliki harta, gelar, pekerjaan hebat, rumah besar, tetapi jiwanya gelisah karena ia lupa kepada Allah. Namun ada juga orang sederhana, rumah kecil, pekerjaan biasa, tapi wajahnya berseri, hatinya damai karena ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Sahabat, mengapa manusia gelisah? Hadirin, ada 4 penyebab terbesar manusia gelisah dalam hidup. 1. Takut kehilangan. 2. Takut kegagalan. 3. Takut masa depan. 4. Takut penilaian manusia. Selama hidup kita bergantung pada dunia, maka kita akan terus takut. Kalau hati tergantung pada harta, kita gelisah ketika belum kaya. Kalau hati tergantung pada manusia, kita sedih bila tidak dihargai. Kalau hati tergantung pada masa depan, kita cemas sebelum hari esok datang. Namun ketika hati digantungkan hanya kepada Allah, maka semua takut itu berubah menjadi tenang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Qs Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya sahabat, makna percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bukan hanya mengakui keberadaannya, tetapi membenarkan janjinya, meyakini bahwa takdirnya terbaik, menyerahkan hasil setelah kita berusaha. Percaya kepada Allah berarti berkata di dalam hati, apapun terjadi, selama Allah bersamaku, aku akan baik-baik saja. Saat orang lain meninggalkanmu, Allah tak pernah meninggalkan. Saat dunia mengecewakan, Allah takkan mengecewakan. Saat semua pintu tertutup, pintu Allah tidak pernah tertutup. Inilah sumber ketenangan sejati. Sahabat, ada kisah menyentuh ketika hati menyerah pada Allah. Ada seorang ayah miskin yang terkena PHK dan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya yang masih bayi. Ia pulang dengan air mata, membawa tangan kosong. Di tengah perjalanan, ia berhenti dan sholat 2 rakaat di masjid. Dalam sujudnya, ia berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Jika memang rezeki anakku hari ini Engkau yang turunkan, aku pasrahkan semuanya kepadamu." Saat keluar dari masjid, seorang jamaah memanggil, "Pak, saya sedang mencari orang yang mau membantu mengantar barang. Bapak bisa bantu? Upahnya lumayan." Dengan izin Allah, malam itu ia membawa pulang susu untuk anaknya. Sahabat, Allah mengajari kita bahwa ketenangan datang saat kita berhenti mengandalkan manusia dan mulai mengandalkan Allah. Selanjutnya, janji Allah untuk orang yang percaya kepadanya. 1. Allah memberi jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Qs At-Talaq ayat 2. Kedua, Allah cukupkan rezekinya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qs At-Talaq ayat 3. Ketiga, Allah tenangkan hatinya, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Qs At-Talaq ayat 3. Keempat, Allah jadikan hidupnya mudah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Qs Al-Baqarah ayat 286. Bagaimana mungkin kita gelisah jika Allah sendiri berjanji mengurus hidup kita? Sahabat, cara menumbuhkan kepercayaan penuh kepada Allah. Yakini bahwa semua sudah diatur Allah. Ujian sudah diatur, rezeki sudah diatur, jodoh sudah diatur, kematian sudah diatur. Tugas kita hanya berusaha, bukan menentukan hasil. Syukuri sekecil apapun nikmat. Rasa syukur akan menenangkan hati. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain, karena standar bahagia setiap orang berbeda. Dekat dengan Al-Quran, bahkan hanya mendengarkan Quran dapat menenangkan hati. Perbanyak doa di waktu sunyi. Saat manusia tidur, Allah membuka kesempatan terindah untuk meminta. Siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Hadis Bukhari. Sahabat, ujian tetap ada, tetapi hati tetap tenang. Percaya kepada Allah bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi ketenangan di dalam ujian. Perhatikan, Nabi Musa dikejar pasukan, laut di depan, Allah bukakan laut. Nabi Ibrahim dibakar api, Allah jadikan api dingin. Nabi Hajar kehabisan air di padang tandus, Allah keluarkan air Zam-Zam. Mereka tidak panik, karena mereka yakin, jika Allah yang mengatur, maka Allah yang akan menolong.
Jadi yang penting iman dulu, tenang dulu, baru lihat bagaimana Allah bekerja. Refleksi diri, ajakan untuk pulang kepada Allah. Sahabat, tanyakan kepada diri sendiri, sampai kapan kita bergantung pada manusia? Sampai kapan kita takut miskin, gagal, tidak dihargai? Sampai kapan hati terus gelisah? Hari ini, mari kita berkata dalam hati, cukuplah Allah menjadi penolongku. Aku percaya kepadanya. Kalau Allah cukup bagimu, kamu akan cukup untuk dunia. Sahabat, semoga Allah menanamkan kepercayaan penuh dalam hati kita, menguatkan kita dalam ujian, melapangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, memudahkan urusan, menenangkan hati, dan menjaga keluarga kita dari segala keburukan. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, Engkaulah pemilik hati kami. Tenangkanlah hati-hati kami, hilangkan kegelisahan, kekhawatiran, dan kesedihan dalam jiwa kami. Ya Allah, cukupkan rezeki kami dengan cara yang halal, lindungi kami dari fitnah dunia, sehatkan tubuh kami, bahagiakan keluarga kami, dan tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana hablana min ladunka rahmatan, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin.